Sudah, Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Yang terhormat kepada Ibu Oktavia Novita, SPD sebagai pengurus PKG Kabupaten Pekalongan. Yang terhormat Bapak Muhammad Sohib ST SPD selaku Kepala Sekolah PAUD Terpadu Melati Mejasem. Yang terhormat seluruh guru-guru PAUD Terpadu Melati Mejasem yang bisa menyempatkan waktunya pada siang hari ini untuk mengikuti Zoom pada siang hari ini ya Pak. Ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul secara online untuk mengikuti diskusi bareng-bareng pada siang hari ini. Sholawat serta salam kami junjungkan kepada Nabi Agung, Nabi Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita dapat mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Amin. Sebelum saya buka acara pada siang hari ini, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Muhammad Sohib STSPD selaku Kepala Sekolah PAUD Terpadu Melati Mejasem, dilanjutkan pengisian materi dari Bapak Muhammad Sohib. Dilanjutkan lagi sesi tanya jawab yang akan dipimpin oleh Bu Ita sebagai moderator. Kemudian penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Muhammad Sohib STSPD, dilanjutkan pengisian materi. Monggo untuk Bapak Muhammad Sohib STSPD, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Is. Saya cek suara. Terdengar suara saya, Bu? Terdengar jelas, Pak. Oke, Bunda-bunda. Saya sambutan sekaligus langsung ke materi ya, Bapak Ibu ya. Biar efisien. Terima kasih tadi sudah dibuka oleh MC Bu Is Watun Hasanah. Saya mulai izin saya share screen dulu, Bunda-bunda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul, berdiskusi. Kebetulan saya sambutan sebagai Kepala Sekolah PAUD Terpadu Melati Mejasem. Kemudian sekaligus saya akan menyampaikan pengimbasan modul 1.4 transformasi sekolah menuju budaya positif, yaitu tugas dalam penyelesaian tugas saya sebagai CGP Rekognisi Angkatan 9. Ya. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar sampai selesai, tidak ada halangan. Mari Bapak Ibu, langsung saja saya akan menyampaikan materinya. Bagaimana Ibu-Ibu, sudah siap? Siap. Sudah ya, oke, terima kasih. Kegiatan hari ini tujuannya adalah guru dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Jadi ini tujuan kita ya, pentingnya memiliki keyakinan sekolah, kan nanti
menjadi alur ya, menjadi titik kembali memecahkan konflik ya, sebagai arah ya, nanti akan bagaimana permasalahan tersebut diselesaikan. Oleh karena itu tujuan spesifiknya yang pertama, guru dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan sekolah beralih ke keyakinan kelas ya. Kemudian yang kedua, guru akan dapat berpikir kritis, kreatif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah mereka masing-masing atau di sekolah kita ya. Jadi nanti ini adalah tujuan khususnya, kita nanti bisa merubah yang aturan sekolah yang anak tidak boleh, terus anak harus, nah, itu kita bisa merubahnya menjadi keyakinan kelas. Nah, ini juga nanti kita berpikir kritis, kreatif, terbuka ya, terbuka dalam menggali nilai-nilai yang kita yakini, ya, nilai-nilai yang kita yakini, sehingga nanti dipadukan, didiskusikan dengan anak-anak juga menjadi keyakinan sekolah kita. Begitu ya tujuan pembelajaran kita, bunda-bunda ya, bunda-bunda yang cantik dan luar biasa. Nah, ini untuk menambah fokus kita, mari kita tenangkan sejenak, duduk yang santai, tangan kaki diposisikan sekiranya nyaman, kemudian kita pejamkan mata sejenak, tarik nafas yang dalam, tahan 3 detik, keluarkan lewat mulut. Rasakan detak jantung kita, memompa darah, kita merasakan aliran itu ke dahi kita, lemaskan dahi kita, kemudian ke mata kita, lemaskan kelopak mata kita, kemudian ke bahu kita, lemaskan bahu kita, rasakan alirannya, kemudian ke tangan kita, lemaskan tangan kita, rasakan aliran darahnya, tarik nafas, tahan 3 detik, keluarkan, rasakan rongga dada kita yang mengembang mengempis, menghirup udara, perut kita yang membusung dan mengempis, menahan udara. Fokuskan pikiran kita, niatkan hari ini kita akan belajar. Hari ini kita akan belajar. Terima kasih. Kemudian buka kembali mata kita. Sudah tenang, bunda-bunda? Sudah fokus ya? Iya Pak, siap. Kalau sudah fokus, mari kita lanjut kembali ke sesi berikutnya. Terima kasih tadi moderator yang sudah mengantarkan saya. Ada yang belum kenal saya, Bu? Sudah ya? Sudah. Ya, terima kasih Bu Ita. Saya terkenal karena ini di sekolah saya sendiri ya. Nah, kemudian kita lanjut. Saya mulai dari pertanyaan pemantik. Ya, silahkan nanti Bapak Ibu dijawab di chat ya, dijawab di chat. Pertanyaan ini jawab setuju atau tidak gitu ya. Kalau tidak setuju tulis saja tidak setuju. Kalau setuju tulis setuju di kolom chat. Bisa ya nulisnya di kolom chat ya. Oke, pertanyaan pertama. Silahkan dijawab. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Silahkan Bu Ning, Bu Novi, Bu Is, Bu Iswatun tidak setuju. Oke.
Oke, yang lainnya, Bu Ita, Bu Yuni tidak setuju. Bu Ita raise hand. Oke, mau menyampaikan langsung. Silahkan Bu Ita. Bagaimana Bu Ita? Setuju atau tidak setuju Bu Ita? Setuju, Pak. Hukuman setuju. Iya. Ya. Bagaimana Bu Ita? Bisa diceritakan Bu Ita, kenapa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana Terima kasih. Bu? Iya, terima kasih Pak. Ya. Untuk mendisiplinkan untuk anak itu berarti kita menanamkan anak itu kedisiplinan, misalkan mengingat dan itu nanti kita mengasih hukuman sederhana saja, misal untuk menyirami tanaman seperti itu. Gitu ya. Jadi terima kasih Bu Ita. Menurut Bu Ita hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Yang penting hukumannya itu ringan dan mendidik. Yang ringan-ringan itu nanti kalau terus-menerus nanti akan mendisiplinkan anak. Begitu menurut Bu Ita. Terima kasih Bu Ita. Berikutnya pertanyaan yang kedua, dijawab caranya sama dengan tadi ya, setuju atau tidak setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti tadi Bu Ita ya, yang disampaikan Bu Ita ini ternyata di pertanyaan kedua. Membaca, membersihkan halaman, menyirami tanaman dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Kalau Bu Ita tadi sudah jelas setuju ya. Yang lainnya silahkan. Pemberian hukuman yang hal positif, misalnya kalau anak melakukan kesalahan disuruh menyiram tanaman, disuruh menyapu, disuruh membaca buku, dan sebagainya. Setuju atau tidak kalau hal ini meningkatkan disiplin anak? Siapa nih yang di kolom chat yang sudah jawab? Bu Iswatun Hasanah tidak setuju. Sambil menunggu yang lain, Bu Iswatun Hasanah bisa bercerita, Bu Iswatun Hasanah, menjelaskan ini pemahamannya mengapa tidak Ya, setuju. Pak, terima kasih. Kalau menurut saya kok kalau memberi hukuman itu walaupun dalam bentuk apapun itu kurang baik ya Pak. Kurang Maksudnya baik. soalnya menyuruh biasanya anak-anak kalau disuruh itu malah tambah nggak mau dan itu takutnya berkelanjutan seperti itu terus-menerus. Berarti menurut Bu Iswatun Hasanah tidak efektif ya, karena kalau disuruh anaknya tidak mau, begitu ya. Kalau disuruh itu malah tidak mau. Oke. Terima kasih Bu Iswatun Hasanah. Oh, ini Bu Yuni juga mau menyampaikan langsung. Monggo Bu Yuni. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Kalau mungkin ingin saya sampaikan itu lebih ke konsekuensi ya Pak ya. Apa ini ada kesepakatan sebelumnya kalau misalkan apa ini tadi yang Bapak paparkan menyiram tanaman dan sebagainya itu sebelumnya berarti harus ada kesepakatan dulu sama anak-anak. Misalkan kalau apa ini datang terlambat apa berarti sesuai dengan kesepakatannya. Kalau datangnya terlambat mungkin berarti apa ini ya tadi yang dipaparkan itu apa menyiram tanaman seperti itu atau apa tadi contohnya mungkin ke seperti itu halaman ya menyapu. Ada konsekuensi ada kesepakatan dulu kalau mau memberikan apa ini hukuman tadi ya Pak ya. Iya. Begitu ya Bu Yuni ya. Terima kasih Bu Yuni. Iya, terima kasih Pak. Itu menurut saya. Ya, terima kasih. Jadi menurut Bu Yuni tadi menyampaikan seandainya hukuman itu meningkatkan disiplin, hukuman itu harus disepakati dulu ya, harus disepakati dulu sebagai konsekuensi
gitu. Oke, luar biasa Bapak Ibu, dari yang setuju, tidak setuju, sampai yang tidak setuju, tapi dalam tanda kutip memperbolehkan kalau ada sesuatu, itu sudah lengkap diberikan alasannya, luar biasa. Satu lagi pertanyaannya, nah, caranya tadi dengan jenengan memberikan jawaban setuju atau tidak setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju? Bu Aneti setuju. Oke. Bu Aneti bisa berbagi pemahaman, Bu Aneti bisa menjelaskan kepada kita, bercerita mengapa Bu Neti memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silakan Bu Neti. Mic-nya Covid. Oh iya. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya. Itu kita kan biasanya kalau anak sudah berhasil itu kita memberikan apresiasi, misalkan dengan memberikan jempol, acungan jempol, atau kita memberikan pujian, penghargaan itu kan tidak harus berbentuk materi kayak gitu loh Pak. Menurut saya itu. Berarti ya, terima kasih Bu Neti. Yeah. Jadi menurut Bu Neti ini memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi, ya. Penghargaannya yang dimaksudkan Bu Neti itu bukan penghargaan yang memberatkan ya Bu Neti ya. Iya. Penghargaan yang sekiranya bisa dilakukan oleh siapa saja. Oke. Terima kasih Bu Neti. Ada jawaban yang lain? Saya lihat di chat ya. Oh, Bu Yuni. Oke. Bu Yuni silahkan Bu Yuni. Terima kasih, kembali saya ingin berpendapat ya Pak ya. Kalau memberikan penghargaan itu ya bisa memotivasi anak, tapi pemberian penghargaan itu sebaiknya tidak berlebihan ya, karena pemberian penghargaan itu bisa juga menjadi kalau itu ketergantungan, bisa jadi seperti itu Pak, atau itu motivasi ekstrinsik mungkin ya, dari misalkan hanya satu guru itu yang sering memberi penghargaan, jadi anak itu akan tergantung pada guru tersebut, tapi tidak akan melaksanakan ketika guru yang lain itu memberikan suatu muni di saat itu juga ketika kita memberikan penghargaan, anak-anak yang lain ketika yang tidak diberi penghargaan itu akan merasa seperti saya kok tidak merasa menjadi down gitu Pak, ketika ya. Anak yang satu diberi penghargaan, ketika anak yang lainnya itu melihat merasa saya tidak bisa apa-apa seperti itu Pak, ketika memberikan penghargaan tetapi tidak merata, tidak adil. Iya, seperti itu. Ini mau mengungkapkan kok bahasanya angel teman. Seperti itu Pak. Berarti berarti memberikan penghargaan itu berarti harus dilihat dulu Pak ya. Seperti itu. Oke, dilihat dulu perilakunya biar jelas gitu ya Bu Yuni ya. Iya. Terima kasih Bu Yuni, Bu Neti yang menyampaikan secara langsung. Berarti kalau Bu Neti tadi setuju, Bu Yuni setuju tapi ada tanda kutipnya gitu ya. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan ya. Teman-teman yang lain kalau melakukan perilaku yang sama itu juga harus diperlakukan dengan sama. Nah, itu ya tanda kutipnya. Nah, intinya adalah Bapak Ibu ya setuju dan tidak setuju, Bapak Ibu sudah menyampaikan alasannya. Nah, saya di sini nanti insya Allah
ya sampai sesi terakhir nanti jenengan akan lebih yakin ya. Seharusnya bagaimana perilaku kita sebagai guru kalau ada perilaku yang tidak sesuai dari anak-anak, kita harus bagaimana. Nah, inilah pengimbasan modul 1.4 yang akan saya sampaikan ke bunda-bunda semuanya. Mudah-mudahan nanti walaupun waktunya singkat bermanfaat. Oke, saya lanjut. Yang saya sampaikan transformasi sekolah menuju budaya positif ya, menuju budaya positif. Nah, ini konsep intinya Bapak Ibu, nanti kita akan menyinggung ya, menyinggung yang dimaksud dengan disiplin gitu ya. Karena banyak orang anaknya ingin disiplin, sekolah juga ingin murid-muridnya itu disiplin. Nah, nanti kita akan menyinggung ya yang dimaksud disiplin itu seperti apa. Nanti juga Bapak Ibu akan dikenalkan juga 3 motivasi perilaku ya. Jadi setiap orang itu melakukan sesuatu, entah itu positif atau negatif, ternyata itu ada di dalamnya, itu ada motivasinya ya. Nanti kita juga akan mengenal macam-macam motivasi perilaku. Kemudian nanti kita juga akan menyinggung sedikit tentang keyakinan kelas ya. Kenapa bukan peraturan? Kenapa kita lebih baik memegang atau menggunakan keyakinan kelas. Nah, ini juga termasuk nanti yang akan kita bicarakan konsepnya. Kemudian nanti kita juga akan mengenal 5 kebutuhan dasar manusia ya. Jadi setiap yang kita lakukan termasuk jenengan mengikuti jimit ya, atau tadi mau dengan ibu-ibu menjenguk dan sebagainya. Nah, itu di dalamnya itu pasti dalam rangka memenuhi di antara 5 kebutuhan dasar ya, disadari atau tidak disadari. Nah, itu nanti kita termasuk anak-anak, ketika anak-anak melakukan sesuatu itu dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Nah, kita harus mengetahui macam-macam kebutuhan dasar manusia. Ini kan di sini manusia semua ya. Oke, terima kasih Bu. Jadi nanti lebih paham ya, lebih cepat paham. Berikutnya restitusi. Nah, ini ya, restitusi nanti posisi kita itu seharusnya seperti apa kalau dengan anak. Nah, itu nanti kita juga akan belajar ya. Ternyata posisi kontrol, posisi pada saat kita mengendalikan anak itu ada sejenis kayak level-levelan gitu ya. Kayak berarti kalau saya seringnya begitu berarti ternyata saya di level ini. Nah, kalau saya begini ternyata saya di level ini, ternyata ada levelnya, ada yang lebih baik, ada yang lebih baiknya. Nah, itu nanti kita akan mengenal ya, sehingga nanti kita dalam memposisikan kalau anak itu melakukan kesalahan, kita bisa dengan bijak kita di posisi apa kontrolnya, itu nanti kita akan belajar itu ya. Nah, kemudian kita akan belajar restitusi. Restitusi itu alur dialog ya. Jadi cara ngomong dengan anak, komunikasi dengan anak. Nah, itu ada dialog, ada alur dialognya ya, sehingga nanti bisa membangun budaya positif ya. Anak tidak rendah diri, anak tidak merasa diasingkan dan sebagainya. Itu kita nanti belajar. Salah satunya itu yaitu dengan restitusi atau segitiga restitusi, begitu ya. Nah, itu gambarannya, istilahnya kalau film itu trailernya ya ini ya. Nah, itu nanti akan kita diskusikan sampai sesi terakhir nanti. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita sekarang ini ya, bermain dulu. Jenengan punya tangan semua ya, tangan kanan ya, tangan kanan ya. Oke, Bu Ita punya tangan kanan, Bu Neti, Bu Yuni, Bu Ning, Bu Novi,
Bu siapa lagi nih? Bu Munaya, Bu Oktavia. Nah, sekarang Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu, di bayangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga, ya, sangat berharga. Silahkan dibayangkan, bisa harta benda, bisa manusia, bisa pikiran, keyakinan. Ya. Bayangkan yang paling berharga, ya, menurut bunda-bunda. Nah, sudah ketemu. Kalau sudah ketemu, yang paling berharga itu silahkan ditaruh di genggaman tangan Anda, ditutup, dikepalkan. Di dalam kepalan tangan Anda itu ada sesuatu yang sangat berharga yang tadi Bapak Ibu bayangkan. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau ngobrol sama siapa dulu nih, sama Bu Is ya. Bu Isfatun ya. Oke. Bu Isfatun, kalau saya ingin minta ya, berarti kalau jenengan membuka kepal berarti itu diberikan ke saya ya, saya minta. Nah, Bu Isfatun, yang berharga tadi yang di kepalan tangan jenengan, saya minta boleh nggak? Tidak boleh, Pak. Oh, tidak boleh. Bu Isfatun, Ya, saya kasih 5 juta. tidak boleh, Dibuka Pak. nggak kepalanya? Oh, nggak mau Tidak. juga. Oke. Saya kasih mobil, Bu Iswatun. Tidak. Tidak juga. Oke. Saya beralih ke Bu Itah. Bu Itah mana Bu Itah? Sudah ada ya di kepalan tangan Bu Itah ya. Ada sesuatu yang berharga. Saya minta boleh nggak Bu? Tidak boleh. Nggak boleh. Saya kasih 1 miliar. Tidak boleh. Oke, terima kasih. Bunda, boleh dibuka lagi tangannya. Ada adzan Bun, kita berhenti sejenak ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi ya, ibu-ibu cantik ya, ibu-ibu yang semangat, hebat. Nah, dari kita bermain tadi, saya seakan-akan mengendalikan jenengan, ya, mengontrol. Ya, di sekolah mono seakan-akan kita mengendalikan anak, ya, memberi apa, menasihati apa. Tapi sebetulnya yang mengontrol membuka atau tidak tangan kita itu saya apa jenengan sendiri, Bu Ibu? Saya Saya sendiri. sendiri. Ya, ibu-ibu sendiri ya. Jadi mau dibuka atau tidak, itu yang mengontrol itu adalah ibu sendiri. Kalau seandainya tadi setelah saya bilang saya kasih 1 triliun ternyata dibuka, itu pun sebetulnya karena Bapak Ibu di sini memperbolehkan ya, memperbolehkan dibuka. Itu jadi membuka atau tutupnya itu bukan saya ya, bukan saya. Pengendalinya itu adalah ibu-ibu sendiri. Jadi yang mengontrol, yang bisa mengontrol diri saya itu adalah diri saya sendiri. Yang bisa mengontrol anak-anak itu ya anak-anak sendiri sebetulnya. Jadi kalau kita menyuruh anak atau menghukum anak, dia mau, itu karena dia memperbolehkan saja, dia itu dikontrol ya. Nah, kalau nggak ada kita nggak tahu ya, kita nggak tahu dia itu masih melakukan lagi atau tidak. Jadi pengendaliannya itu adalah di diri kita masing-masing, di murid-murid kita masing-masing begitu. Jadi kita hanya memberikan informasi saja, makanya kita perlu membangkitkan kontrol anak itu biar bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, itu yang kita bangun ya, bukan kitanya yang segala macam kita kontrol, tapi kita mendorong, melatih anak kita itu mereka biar mengontrol dirinya sendiri, karena sebetulnya mereka lah yang bisa mengontrol dirinya masing-masing begitu ya. Itu perubahan paradigma ya. Jadi ketika kita mau membangun budaya positif,
paradigma pertama yang harus kita rubah itu adalah kita harus yakin bahwa yang kita itu tidak bisa mengontrol orang lain ya, yang bisa mengontrol orang lain itu ya orang lain itu sendiri, seperti itu ya. Gitu, kita lanjut lagi. Nah, ini kekeliruan ya, kekeliruan yang sepertinya ya, seperti ilusi itu sepertinya ya, ilusi itu tidak nyata, tidak nyata. Jadi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid ya. Jadi guru itu bisa mengontrol murid dan sebagainya, itu ilusi ya. Karena tadi yang mengontrol itu sebetulnya itu adalah murid itu sendiri. Kalau seandainya dimarahi tidak merokok misalnya di SMP ya, tidak merokok, dia nurut tidak merokok pada saat itu karena dia saat itu memang bersedia dikontrol gitu ya. Kalau dia tidak mau ya berarti dia di luar misalnya tetap melakukannya. Itu yang mengontrol itu adalah, kalau kita bisa mengontrol itu ilusi ya. Yang kedua, bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu bisa menguatkan anak. Nah, itu juga ilusi ya. Jadi kita memberikan sesuatu kemudian anak nurut dan sebagainya. Kemudian kita merasa kita bisa mengontrol gitu ya. Nah, itu sebetulnya ilusi. Ilusi karena sebetulnya yang mengontrol itu adalah anak itu sendiri. Jadi kalau anak itu belum terbangun kontrol dirinya, ya berarti ya dia masih orang lain itu memberikan sesuatu, kemudian dia mau melakukan, kalau tidak berarti dia kembali lagi ya, berarti kita belum bisa mengontrol, memang seperti itu ya. Jadi dengan hadiah kemudian anak itu menurut, nah itu sebetulnya itu kontrol yang ilusi ya, ilusi. Kemudian bahwa kritik dan membuat rasa bersalah ya, misalnya orang temas temen dong kalau ibu dong dan sebagainya ya, itu juga ilusi ya, ilusi bahwa dengan merasa bersalah itu nanti anak akan karakternya berubah. Nah, itu juga ilusi. Ilusi itu ketok tapi aslinya ora gitu ya, ilusi itu ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa anak, nah gitu ya. Jadi anak, kalau orang tua memaksa itu anak menurut. Nah, kadang iya, tapi itu sebetulnya ilusi ya. Ilusi ketoknya iya saat ini dia nurut, tetapi selanjutnya kita tidak tahu, itu hanya ilusi saja. Itu kita tidak tahu dia itu ada alasan apa kok menurutnya itu kok mau melakukannya begitu ya. Nah, itu beberapa ilusi ya yang sebetulnya itu tidak terjadi, tapi kita mengira bahwa kita itu bisa mengendalikan anak seperti itu. Oke. Ya, ini bunda-bunda ya. Jadi sebelum ada teori kontrol itu ada teori stimulus respon. Nah, ini kalau yang sudah pernah belajar kuliah atau apa ya, nah itu ada teori stimulus respon itu di teorinya behavior ya. Behavior itu ada teori stimulus respon. Nah, sekarang itu yang dipakai untuk budaya positif itu adalah rujukannya teori kontrol ya. Saya harus hati-hati ya menyebutkan teori ini ya, jangan sampai salah ucap. Teori kontrol, nah ini yang kita pakai untuk budaya positif itu. Nah, ini ada perubahan paradigma nih ya, perubahan paradigma. Biasanya ya, nah ini ya, biasanya kita itu melihat bahwa sesuatu yang buruk yang dilakukan seorang itu kita menganggapnya itu kesalahan ya, dia salah. Nah, tapi kalau teori kontrol enggak ya, setiap perilaku itu pasti ada tujuannya ya. Nah, tujuan itulah yang akan kita gali ya, istilahnya itu apa ya, akare itu ya. Nah, itu jadi kita tidak berfokus ke kesalahannya, tapi dia melakukan itu tujuannya apa, seperti itu ya. Biasanya orang lain bisa mengontrol saya gitu ya. Jadi kita tergantung orang-orang
di sekitar ya. Tapi kalau teori kontrol tidak, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda seperti itu. Hanya dia yang bisa mengontrol dirinya dia begitu. Saya juga begitu, seperti juga tadi jenengan ya mau menjawab setuju atau tidak setuju itu kan beda-beda ya. Berarti jawabannya itu adalah di tangan Anda sendiri. Ya, di balik itu, nah itu yang perlu tahu. Di balik itu dia menjawab itu tujuannya apa. Nah, setelah kita gali ternyata oh yang tadi tidak setuju itu ternyata kalau begini-begini ya itu. Nah, itu ya. Jadi setiap orang itu ada tujuannya. Itu yang dipegang di teori kontrol ya. Paksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, biasanya kita begitu ya. Nah, jadi nek wis tak paksa kok dibujuk dirayu kok tidak mau, kita paksa ya, kita paksa. Nah, tapi kalau teori kontrol tidak ya, kita buat pilihan baru ya. Misalnya tadi berarti kamu bagaimana biar melakukan itu dan sebagainya ya. Buat konsensus atau kesepakatan baru, pilihan baru. Sehingga yang dulu itu model berpikirnya menang kalah ya, menang kalah itu misalnya anak harus nurut gitu. Misalnya anak naik motor nggak mau pakai helm, harus pakai helm, kalau nggak pakai helm kalau ditangkap polisi, nggak saya pinjami motor dan sebagainya. Akhirnya anak pakai helm, tapi berarti anak itu kalah, dia enggak, sebetulnya dia belum mau pakai helm ya, tapi orang tuanya menang ya, dia pakai helm. Tapi kalau yang teori kontrol itu pola berpikirnya menang-menang ya. Jadi anak menang, kita menang gitu ya. Misalnya nggak mau pakai helm, kenapa? Kamu kok tidak mau pakai helm? Saya pinginnya helm yang ini Bu, gambarnya begini. Oh oke. Berarti bagaimana caranya helm itu mau diapakan biar kamu bisa pakainya? Saya beri gambar Hello Kitty misalnya. Oke. Nah akhirnya anak mau pakai helm, kita menang. Anak mau pakai helm, anak juga menang karena dia terpenuhi keinginannya, kebutuhannya begitu ya. Nah, itu teori kontrol. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita ke disiplin positif ya. Disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif itu disiplin itu artinya belajar sebetulnya ya. Disiplin itu sebetulnya artinya belajar dari bahasa Yunaninya itu. Jadi kalau yang kita bahas di sini disiplin itu sepadan atau konotasinya dengan disiplin diri ya. Disiplin diri itu dia memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan dengan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin di sini itu adalah disiplin seperti merdeka yang diajarkan Ki Hajar Dewantara. Dia tidak terperintah ya. Dia tidak terperintah, tetapi dia cakap memerintah dirinya sendiri. Jadi kalau dia melakukan sesuatu itu bukan karena diberi hadiah, bukan karena akan dihukum, bukan karena akan dapat sesuatu, tapi dia karena dia memang berkeinginan sendiri, kesadaran sendiri karena dia ada sesuatu yang diyakini ya. Nah, itu ya yang kita bangun disiplin diri seperti itu ya. Bagaimana anak itu melakukan itu tidak karena faktor luar, karena ada gurunya yang yang manis gitu ya, atau karena ada hadiah atau karena mau dihukum. Nah, itu tidak, karena memang sudah dia bisa cakap mengontrol dirinya sendiri, memerintahkan dirinya sendiri, begitu ya. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, ya. Disiplin diri tadi yang dia tidak terperintah, ya, tapi dia cakap memerintah dirinya sendiri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, gitu ya. Oke, motivasi intrinsik ya tadi sudah disampaikan Bu Yuni ya, ada ekstrinsik, ada intrinsik. Nah ini ya motivasinya intrinsik. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini Bu, masih di konsep dasar disiplin positif ya.
teori kontrol tadi ya, seperti tadi yang pertama, kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol ya murid itu yang mengontrol dirinya sendiri. Maka kita di sini perlu betul-betul memahami ya, bahwa kita harus tahu sebetulnya dia ada tujuan apa, nilai-nilai mulia itu yang dia yakini apa saja, kita harus tahu ya. Nah, kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini ya, jadi setiap anak berperilaku itu pasti dia itu ada tujuannya. Nah kita nanti juga akan memahami ini, ada teori motivasi yang memotivasi dia itu apa, itu apakah ekstrinsik dari luar atau intrinsik memang dari dalamnya dia sendiri. Nah yang dari dalamnya dia sendiri itulah nanti yang akan digali ya, untuk dijadikan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini, yang nanti akan kita kaitkan dengan nilai-nilai universal yang nanti akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas gitu. Model berpikirnya menang-menang. Nah ini ya, nah biar menang-menang itu bagaimana, posisi kita itu harus istilahnya harus bijak ya. Apakah kita penghukum, pembuat rasa bersalah, apakah kita sebagai teman, apakah kita sebagai pemantau, apakah kita sebagai manajer. Nah itu kita harus posisinya itu di mananya itu harus pas, biar kita bisa memunculkan berpikir menang-menang ya. Jadi tidak ada menang kalah begitu. Kemudian kebutuhan itu berbeda-beda ya, jadi kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Nah dari situlah nanti kita pakai untuk menguatkan dialog segitiga restitusi begitu ya. Jadi segitiga restitusi itu diantaranya tadi mengetahui ini ya, mengetahui kebutuhan anak, dia melakukan itu dalam rangka mencapai kebutuhan apa, menanyakan keyakinannya di dalam anak itu ada nilai apa yang dia yakini. Nah, kita kemudian ada menstabilkan identitas, kemudian kita mencari win-win ya solusinya biar menang-menang. Caranya gimana? Mudah-mudahan nanti kita sampai di sesinya ya. Baik, tidak ada kendala ya untuk memahami motivasi perilaku ya. Jadi motivasi perilaku itu ada motivasi eksternal, ada internal ya. Ekstrinsik, ada intrinsik. Begitu ya Bu Itah ya. Bu Neti, Bu Is, Bu Yuni, dan kawan-kawan lainnya. Jadi kalau misalnya anak itu melakukan sesuatu karena misalnya ini ya, karena dia menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman ya. Jadi anak itu melakukan sesuatunya itu karena biar tidak dihukum, berarti itu motivasinya itu motivasi eksternal ya. Motivasi dari luar. Kalau dia melakukan sesuatu itu biar dipuji atau biar dapat penghargaan atau biar dapat hadiah dari teman-temannya, dari gurunya. Nah, itu berarti motivasinya masih eksternal ya, motivasinya masih eksternal. Ini dampaknya tidak jangka panjang tapi jangka pendek. Nah, ada orang ketika melakukan sesuatu itu dia memang dengan kesadarannya sendiri ya, dia menghargai dirinya sendiri ya, saya misalnya sudah senang bisa disekolahkan ya, saya harus sayang dengan temannya, dengan gurunya, dia melakukannya itu karena dengan kesadaran sendiri. Nah ini berarti motivasinya internal ya. Nah motivasi internal inilah nanti yang akan kita gali, kita kuatkan kepada anak-anak kita menjadi disiplin positif, yang nanti tujuannya itu adalah disiplin positif. Jadi anak-anak itu mempunyai motivasi dari dalam diri begitu. Kita lanjut lagi. Nah ini Bapak Ibu, kita ngobrol lagi ya. Keyakinan kelas. Nah, sekarang ada pertanyaan begini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kok ada peraturan kalau naik motor itu harus pakai helm,
itu sebetulnya ada nilai apa di balik itu yang mau ditanamkan. Coba di raise hand boleh, Bu Iswatun Hasanah. Oke, silahkan Bu Iswatun Hasanah. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mungkin di situ untuk segi keamanan ya Pak. Keamanan. Kalau terjadi kecelakaan atau apa, setidaknya kepala kita itu terlindungi. Keamanan ya Bu Is ya. Oke, yang lainnya ada yang mau berkomentar lagi? Bu Yuniawati. Oke, silahkan Bu Yuniawati. Iya, seperti Bu Is tadi ya, keselamatan ya. Keamanan, Bu Yuni, keselamatan. Oke, keamanan dan keselamatan. Begitu ya Bu Yuni ya? Oke, terima kasih Bu Yuni. Berarti kalau ini kan aturannya berarti naik kendaraan roda 2 atau kendaraan sepeda bermotor itu harus pakai helm. Nah, itu aturannya ya. Nah, nilai keyakinannya itu. Nah, itu tadi yang Bu Iswati dan Bu Yuni sebutkan ya. Nilainya itu adalah keamanan dan keselamatan. Bu Neti juga menjawab di chat. Menurut Bu Neti ada di dalamnya itu ada nilai apa Bu tadi? Nilai Bu Neti nulis di ada yang dilindungi ya, karena ada yang dilindungi untuk keamanan yang dilindungi tersebut. Oke, terima kasih Bu Neti. Itu ya. Nah, berarti aturannya itu harus memakai helm pada saat naik kendaraan bermotor. Nilai-nilai keyakinannya itu adalah keselamatan dan keamanan. Begitu dalam rangka melindungi tadi ya, sesuatu yang ada di kepala yang sangat urgent, sangat penting. Yang kedua nih, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Bu Iswatun Hasanah, silahkan Bu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari, setiap saat? Mungkin di sini lebih ke diri sendiri ya Pak, menjaga kesehatan seperti itu. Menjaga kesehatan ya Bu Is ya. Iya. Oke, menjaga kesehatan. Yang lainnya ada yang, Bu Ita kelihatannya kok bergerak-gerak tangannya. Iya Pak, untuk mengapa kita memiliki peraturan aturan menggunakan masker dan cuci tangan setiap hari, menurut saya itu untuk kebersihan kita juga iya, diri juga iya, karena kan kita kemana-mana ada debu kan, nah otomatis kan untuk menghindari debu itu juga iya. Ya. Karena untuk kebersihan dan untuk menjaga kesehatan ya Bu Ita ya. Oke, terima kasih Bu Ita. Ini Bu Yuni, silakan Bu Yuni. Di samping yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, yaitu untuk menjaga kesehatan, untuk alasan kesehatan ya Pak ya. Ini juga kalau saya lihat itu berkaitan dengan orang lain, itu adalah untuk menghargai orang lain juga, atau menjaga keselamatan orang lain juga, seperti misalkan seperti kalau kita sedang sakit, kita kan berarti tidak akan sebisa mungkin tidak akan menularkan sakit kita, misalkan flu dan sebagainya. Kalau kita memakai masker itu berarti kita melindungi orang lain juga, seperti itu Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Yuni. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, jadi di dalam aturan itu ada nilai-nilai kebajikan ya. Ada nilai-nilai universal, nilai kebajikan universal yang nilai-nilai itu diyakini oleh semua orang di dunia ini ya, dimanapun. Nah, itu ada nilai-nilai kebenaran di situ. Mengapa ada aturan menggunakan masker tadi ya, seperti yang jenengan sampaikan luar biasa ya, tepat sekali.
menjaga kesehatan ya, tadi, karena dengan menggunakan masker itu kebersihan kita itu terjaga ya, cuci tangan itu kebersihan terjaga sehingga sehat ya. Kemudian juga tadi menghargai, disampaikan Bu ini ya, menghargai orang lain ya. Bentuk kita menghargai orang lain itu kita menggunakan masker. Kenapa? Karena penyakit yang di dalam kita itu tidak keluar, tidak menulari orang lain ya, melindungi orang lain. Nah, itu luar biasa ya, nilai-nilai yang tadi Bapak Ibu sebutkan itu adalah nilai keyakinan. Bayangkan kalau seandainya setiap orang itu berpegang teguh dengan nilai keyakinan itu, luar biasa. Jadi karena kita pegang prinsip kesehatan, ketika ada corona, maka semua orang tidak diperintahkan untuk memakai masker, dia akan memakai masker, ya, akan memakai masker sendiri, karena dia sudah berpegang teguh pada keyakinan, ada nilai keyakinan yaitu kesehatan, gitu. Jadi kalau seandainya di suatu daerah itu kemarin corona kalau tidak pakai masker dan sebagainya, berarti terlihat bahwa oh ternyata belum jadi keyakinan kesehatan, kebersihan, menghargai orang lain di situ belum terlihat, begitu ya. Nah, ini perlu dikuatkan strateginya bagaimana. Luar biasa. Saya ingin tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu semuanya di sini. Yuk tepuk tangan pakai yang di sini ya. Luar biasa Bapak Ibu semuanya. Kalau ini selesai ya. Nah, nilai kebajikan itu referensinya banyak ternyata Bapak Ibu. Yang biasa kita kenal itu adalah P3 ya. Bukan partai ya, profil pelajar Pancasila. Nah, itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong, mandiri, penelitian kreatif, itu nilai-nilai kebajikan. Nah, itu juga sari-sari pati kebajikan ya. Nah, itu bisa kita pakai, bisa kita pegang. Kemudian ada program kelas awal, nah, ya, primary years program, IBO, itu juga ada nilai kebajikan. Nah, yang Heritage Foundation, nah yang kemarin banyak dilatih itu ya 9 pilar karakter. Nah, ini juga di dalamnya menanamkan nilai-nilai kebajikan. Banyak nilai-nilai kebajikan yang penting yang akan dihidupkan, kira-kira mudah di kelas kita itu yang mana, yang sering mempengaruhi langsung ya. Itu kita bisa menariknya dari sini. Nah, caranya gimana membuatnya keyakinan kelas? Nah, sebentar lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, seperti ini Bapak Ibu membentuk keyakinan kelas ya. Jadi tadi yang tadinya awalnya ada aturan detail berarti ya, menggunakan masker dan sebagainya. Ini nanti lebih abstrak. Nah, abstraknya di sini kalau karena anak kalimat itu abstrak, kita bisa nanti menambahkannya dengan mengkonkretkan ya, bisa dengan gambar, bisa dengan gerakan ya, gitu. Kemudian berupa pernyataan universal. Pernyataan universal itu yang ini tadi ya. Nah, di sini nih. Ya, kita saling menyayangi, nah, gitu ya. Pernyataan universal. Jadi kalimatnya itu seperti nilai-nilai kebajikan universal yang tadi ditunjukkan. Dibuat dalam bentuk positif ya, tidak boleh harus ini, tidak boleh ini, enggak, dibuat dalam bentuk positif begitu ya, karena bentuk positif itu menimbulkan emosi positif di proses di otak begitu ya. Kalau dengan kalimat negatif itu biasanya otaknya itu responnya juga negatif ya. Jangan buang sampah sembarangan, sudah terkesan ada ketakutan ya, yang ngerento opo dan sebagainya. Sedikit saja biar mudah diingat. Nah, ini ya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu kita pilih ya, yang kira-kira itu kita sering menggunakannya, seperti itu ya. Sehingga nanti menarik benangnya itu mudah. Oh, ada anak-anak itu. Misalnya rapih ya. Rapih itu mudah, misalnya tidak mengembalikan mainan ya, itu ada kaitannya dengan kerapian itu ya.
dapat diterapkan di kelas, karena mudah itu tadi akhirnya dapat diterapkan di kelas. Dan semua warga kelas berkontribusi ya, berkontribusi walaupun anak-anak ya, kita gali dari anak-anak sebetulnya yang membuat dia nyaman itu apa, dia pinginnya itu sekolahnya itu seperti apa gitu ya, dia inginnya itu temannya bagaimana, nah itu kita gali, nanti kita kaitkan dengan nilai keyakinan. Bu Guru, kalau di sekolah kita tidak boleh bertengkar Bu Guru, oke, aturannya boleh ditulis-tulis tidak boleh bertengkar, nanti kita tadi dibuat kalimat positif ya, nilai keyakinan apa di dalam tidak bertengkar itu. Nah, misalnya saling menghormati, saling menghargai dan seterusnya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu ya, di review lagi ya, direview lagi, dievaluasi lagi apakah keyakinan kelas itu betul-betul bisa memudahkan budaya positif seperti itu. Kalau ternyata ini orang tahu dinggu dan sebagainya, itu kita bisa yang biasa dipakai, sering dirasakan ya, sering, sehingga kita nanti menuntunnya mudah begitu. Nah, yuk kita coba lagi nih ya. Silahkan mau pakai resen boleh, kolom chat boleh. Ini aturan, ada aturan, kemudian Bapak Ibu tebak kira-kira nilai keyakinan kelas yang bisa kita ambil itu apa, nilai kebajikannya itu apa. Ini yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa tuh? Di dalam itu ada nilai kebajikan apa yang mau kita tanamkan ke anak. Selalu Merapikan, apa tuh? merapikan, Ketertiban. merapikan. Oke, rapih ya, kerapian. Oke, kalau Bu Ita, Bu. Bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke, mengembalikan ke tempatnya. Ya, apa nilai keyakinannya tanggung jawab. Tadi ada yang menyebutkan nilainya, nilai kebajikannya kerapihan. Oke, yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Apa Bu? Nilai kebajikannya yang mau kita tarik. Saling menjaga. Saling menjaga. Bu, siapa tadi yang bicara? Kalau lembut sekali suaranya, Bu. Bu Anepi ya, terima kasih Bu Edet Anepi. Nilai kebajikan saling menjaga. Oke. Bu Iswatun? Menjaga privasi ya Pak. Menjaga privasi. Orang mengganggu. Oke. Bu Ita? Bu Ita respon apa kepencet? Dilarang mengganggu berarti menghormati orang lain, Pak. Bu Yumi nilai kebajikannya mengganggu, nilai kebajikan menghormati orang lain. Oke. Kalau ada aturan begini, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, nilai kebajikan apa? Tepat waktu. Tepat waktu. Terus ada yang lainnya? Kita resen lagi mau menyampaikan apa tadi? Tertib. Disiplin. Disiplin. Oke. Disiplin apa Bu Ita? Disiplin itu banyak. Disiplin waktu. Disiplin waktu, menghargai waktu maksudnya Bu Ita ya. Oke, yang lain lagi nih, dilarang melakukan kekerasan. Apa Bu nilai kebajikannya? Saling menyayangi. Saling menyayangi. Oke, luar biasa. Kompak ya Bu El. Kelihatannya butuh kasih sayang. saling menyayangi. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Apa Bu nilai keyakinannya Bu? Kemana nih? Pada kemana nih? Dilarang menggunakan narkoba. Apa kira-kira nilai kebajikannya? Menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Oke. Kalau bergantian atau menunggu giliran? antri. Antri, luar biasa. Antri. Nah, ya antri itu apa maksudnya? Nilai kebajikannya? Disiplin. Disiplin itu banyak Bu.
Disiplin apa? Mengikuti aturan. Mengikuti aturan. Disiplin mengikuti aturan. Oke. Kalau menggunakan masker tadi sudah ya dicontohkan di atas ya, menjaga kesehatan, kebersihan, perlindungan, apa tadi Bu Yuni, menghargai orang lain ya. Jangan berlari-lari di kelas misalnya ya. Soalnya enggak dino kok bocah do benjut. Nah, akhirnya diteruarlah aturan jangan berlari-lari di kelas. Itu apa Bu? Itu berarti nilai kebajikannya Bu. Menjaga ketertiban kelas seperti itu Bapak. Kelas iya ya, keselamatan begitu ya. Keselamatan. Nah, ternyata ya begitulah Bu, jenengan berarti sudah mengenal nilai-nilai kebajikan ya. Nah, jawabannya itu seperti ini ya. Tanggung jawab, dilarang orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Itu kita bisa, aturan itu bisa diubah menjadi nilai keyakinan kelas. Itu dengan menarik ya nilai-nilai kebajikan. Jadi sebetulnya nilai-nilai kebajikan itu yang penting itu bagaimana nilai kebajikan itu kita hidupkan di sekolah kita seperti itu, biar anak-anak itu apa ya, ingat terus atau biar anak itu paham nilai kebajikannya itu. Nah, itu yang penting ya. Apa ada ikrar, apa ditempel di dinding dengan gambar-gambar dan sebagainya. Sehingga nanti ketika ada permasalahan, kenakalan anak, nah itu nanti kita bisa menuntun, ya, menuntunnya lebih mudah karena anak itu terbiasa dengar nilai-nilai kebajikan tersebut. Gitu ya, ternyata tidak jauh berbeda ya jawabannya dengan jenengan, luar biasa. Saya ingin tepuk tangan lagi buat kita semuanya, luar biasa. Nah, lanjut lagi. Nah, ini ya. Ini contoh membuat keyakinan kelas ya. Berdiskusi dengan anak ya tentang peraturan kelas itu ya, jenengan bisa berdiskusi dulu, menggali anak-anak itu inginnya seperti apa biar dia itu nyaman, senang ya, belajarnya gampang, suasananya seperti apa sih, kita diskusikan. Nanti dari anak kan keluar tuh ya, tidak boleh ini Bu Guru, harus begini Bu Guru dan sebagainya. Nah, kita tulis saja ya, kita buat daftar, nah, kita kumpulkan. Kalau anak kan belum tahu nilai kebajikan ya, nah, kita nanti bisa menyusun peraturan menjadi keyakinan itu, kita kuatkan ya. Dari anak bisa, tapi kita dengan guru-guru ya, diskusi dengan guru-guru, ini nilai keyakinan apa yang mau kita pakai gitu ya. Kalau anak-anak itu inginnya peraturan begini, nah, kita tarik keyakinannya. Nah, keyakinan yang sudah kita diskusikan itu kita kembalikan lagi kepada anak ya. Kita kembalikan kepada anak seperti apa ya, minta persetujuan anak ya, bahwa yang anak-anak harapkan itu akan terwujud dengan nilai keyakinan ini gitu. Anak mungkin ya belum tahu juga nilai keyakinan, cuman kalau kita diucapkan terus ya, nilai keyakinan itu didengarkan terus, apalagi ada gambar-gambarnya terlihat terus, nanti anak tambah hari dia meyakini ya, meyakini begitu. Oh, kalau ada permasalahan kita kembalikan lagi, kita tuntun lagi keyakinan. Hanya anak semakin paham, oh menghormati orang lain itu bentuknya seperti itu, tidak boleh jerobot antrian dan sebagainya. Begitu Bu ya. Itu kegiatan membuat keyakinan kelas. Mudah tidak? Kelihatannya guru kita itu juga sudah mempraktekkan ya. Misalnya Bu Yuni, Bu Neti, nah itu ya, Bu Itah, Bu Is ya, tinggal dikuatkan saja dengan materi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa lebih apa ya, bisa lebih mengena, bermaknanya. Oh ternyata begitu keyakinan kelas itu. Kita lanjut lagi Bu, karena ini sudah
banyak yang sudah ditunggu. Nah, ini kita ke kebutuhan dasar manusia. Ini asik Bu ya, kebutuhan dasar manusia karena ini kita rasakan setiap hari, termasuk kita berdiri duduk di sini, itu ya. Kita nanti bisa mengenal berarti kita di sini itu sebetulnya kita memenuhi kebutuhan apa seperti itu ya. Nah, kebutuhan manusia itu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam rangka keseimbangan antara fisiologis dan psikologisnya begitu. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak seimbang dan sebagainya, nah maka kita akan menyeimbangkannya, untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan ini ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau diibaratkan misalnya nih ya, ada anak nek makan bersama kuwi mesti ngrebut jajanane koncone. Ngrebut jajanane koncone seperti itu, merebut bekal orang lain gitu ya. Nah, kebutuhan dasar manusia kita kalau dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusia itu seperti apa nih ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ada kesenangan, kebutuhan kesenangan, senang-senang, ada kebutuhan kekuasaan atau penguasaan ya, ada kebebasan ya, kebutuhan kebebasan. Kalau misalnya nih ada anak merebut bekal mainnya, kita tanya dulu Bu, kalau kita nggak tanya, jadi tadi konsep kontrol itu, semua perilaku anak itu ada tujuannya. Nah, kita perlu tahu tujuannya, dia itu dibalik perilakunya itu dia terpikirkan apa. Nah, itu baru kita mengetahui kebutuhan dasarnya dia berarti untuk mencapai ini. Kalau misalnya kita tanya, nggak bisa langsung, wah kamu salah, kamu jangan begini lagi. Nah, kalau teori kontrol tidak begitu. Kita harus tahu dulu sebetulnya dia itu memiliki motivasi apa. Kalau jawabannya dia setelah ditanya itu, aku kurang duwe bekal, ibu kurang, oh enggak bawain bekal saya perutnya padahal sudah sakit. Nah, berarti mana Bu itu kebutuhan apa Bu? Bertahan hidup. Bertahan hidup ya, karena dia kalau tidak makan pada saat itu, nek orang kerebut koncone mati. Ya, semaput misalnya. Nah, itu bertahan hidup. Kalau kita tanya kok dia jawabannya begini, aku ngerebut kowe, aku seneng tel. Kaiku nek tak direbut nek jengkel lucu, aja lucu. Ternyata dia hanya iseng Bu. Kerebutnya itu hanya iseng biar dia marah. Dia soalnya kalau marah itu logatnya lucu. Ih, nakal ih. Misalnya dia suka itunya berarti apa Bu? Dia Bu, kebutuhannya. Kesenangan, Pak. Kesenangan berarti dia berarti hanya iseng, Ya, dia senang. ingin kelucuannya gitu. Tapi kalau dia ditanya jawabannya begini, biar tahu dong dia, saya di sini siapa? Saya di sini itu Penguasa. senior. Misalnya rezekinya Kekuasaan. bilangnya begitu, kekuasaan ya, kekuasaan. Biar dia berkeinginan mempengaruhi orang lain, ditakuti orang lain itu berarti, oh berarti dia penguasaan kalau ke situ. Itu kalau dia jawabnya begini, aku bosan, ibuku kok nggak bekali roti terus, misal ibu, nah, berarti dia apa Bu kebutuhannya? Dia ingin merebut jajan temannya karena biar yang dia makan itu berbeda. Berarti kebutuhan begitu ya. Masih terdengar suara saya, ibu-ibu? Masih. Masih ya. Ya. Nah, berarti itu kebebasan ya tadi ya, kalau ingin karena Ya, dia kebebasan. ngerebut berarti karena bosen dengan bekalnya gitu. Tapi kalau jawabannya dia, aku kalau ngerebut nanti ditanya bu gurunya tanya habis kenapa? Saya senang nanti teman-temannya memperhatikan saya, terus akhirnya ada yang memberi saya. Nah itu berarti apa Bu itu Bu? Kasih sayang dan rasa Berarti itu sudah ini ya sudah paham ya perbedaan dari kebutuhan dasar manusia. Nah ini karena penting kita latihan lagi Bu. Ibu gurunya bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas.
Katanya kelasnya harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku kan suka bernyanyi. Nah, berarti dia ini kebutuhan kesenangan. Jadi kalau ada anak kemudian dia mengerjakan sesuatu sambil bersenandung dan sebagainya, itu berarti kesenangan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Dia berarti ingin diterima perasaannya ya, ingin kasih sayang. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengan dengerin ibu guru aja, atau aku bosan masa mewarnai terus dan sebagainya. Berarti dia ingin kebebasan atau yang lain ya, ada pilihan seperti itu. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Masalah harga diri berarti Bu. Oh, ini penguasaan. Gitu Bu. Kita lanjut lagi ya. Nah ini ya, sedikit lagi. Restitusi. Oke, kita lanjut langsung. Nah ini Bu, ya 5 posisi kontrol. Nah Bapak Ibu bisa merasakan nih, Bapak Ibu itu biasanya di posisi yang mana ya. Nggak usah dicerit ini aja, dibayangkan sendiri, oh ternyata saya masih di level ini gitu ya. Jadi 5 posisi kontrol itu ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada posisi teman, ada posisinya pemantau, ada manajer itu ya. Nah, ini tidak kaget nih ya, karena 4 orang di sini itu semuanya sudah pernah di Lokatek ya. Jadi ada istilah manajer ya, ada bayangan ya. Sudah pernah di apa itu depannya Lokatek itu Sudah Sematek pernah ya. di pabrik semua Pak. Iya, gitu ya. Jadi ada kok ono manajer sih, posisi manajer ya, sudah langsung bisa membayangkan oh manajer ini begini-begini gitu ya. Nah, ini biar lebih jelas coba kita simak perbedaannya ya. Jadi misalnya nih ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, misalnya nggak pakai sepatu hitam, misalnya karena aturannya pakai sepatu hitam. Kalau yang penghukum begini, kamu salah, berdiri kamu di depan barisan. Nah itu ya. Jadi hukumannya itu ya terserah yang ngasih hukuman ya. Loh Pak, saya kok disuruh berdiri melawan kamu ya. Nah, itu namanya penghukum Bu ya. Tidak mau tahu alasan murid. Kamu salah, hukum itu. Kemudian ada posisinya pemantau ya. Posisinya pemantau, pemantau dulu, berbuat rasa bersalah ya. Nah, setelah penghukum itu ada level yang lebih naik lagi, lebih baik sedikit gitu. Ada pembuat rasa bersalah. Misalnya, ya Allah Gusti wis tak tilike ping piro sih? Nah, misalnya ya. Bu Guru sudah memberitahu berapa kali, Bu Guru kecewa sekali sama kamu. Wah, membuat rasa jadi murid itu kok yang ngerasa ya wah aku kok salah ya, membuat Bu Guru sedih dan sebagainya. Dia biasanya jawabnya maaf Bu gitu ya. Kalau di PAUD mungkin ya biasanya sudah tak kasih tahu sih kemarin, ini kamu masih melakukan lagi. Nanti kalau Bu Guru dimarahi kepala sekolah gimana? Kamu nggak kasihan sama aku, capek ngasih tahu terus tiap hari. Nah itu berarti membuat rasa bersalah ya. Tapi tidak berlaku kalau buat Rizky ya. Tidak, itu berarti membuat murid merasa bersalah, itu juga buruk ya. Naik lebih bagus lagi posisinya teman ya. Posisi teman itu misalnya kalau ada anak merapikan memberantakin mainan misalnya ya. Misalnya gurunya, kalau ini yang tadi ya, yang atributnya tidak lengkap, ayolah tertib, buat Bu Guru bangga. Besok jangan diulang lagi ya. Nah, gitu ya. Hari ini tidak apa-apa. Atau kalau di PAUD biasanya muridnya memberantakin mainan ya. Terus karena Pak baris dan sebagainya, akhirnya misalnya gurunya besok jangan diulangi lagi ya. Ayo ini bareng-bareng tak bantuin beresin. Itu berarti sebagai teman
Naik lagi pemantau Bu, ini pemantau. Kalau pemantau itu konsekuensinya itu sudah diberitahu lebih dulu ya. Kalau istilah Bu Yuni tadi itu sudah disepakati lebih dulu, misalnya kalau memberantakin mainan berarti harus membereskan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau pemantau itu misalnya, wah jadi apa ini mainannya? Berantakan Bu Guru. Kalau mainannya berantakan, tahu nggak harus diapain? Diberesin Bu Guru, silakan dibereskan. Nah itu berarti pemantau Bu ya. Oh, ini naik paling manajer Bu ini ya. Manajer itu dia itu mengajak anak untuk mencari solusinya terbaiknya. Ya. Loh, ini kalau misalnya tadi ya, yang kasus tadi, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, seperti itu ya. Jadi kalau di PAUD misalnya, kalau posisi manajer itu, wah mainan jadi seperti apa ini? Berantakan. Kenapa adik mainannya dibuat seperti ini? Nah, ditanya lagi. Kira-kira kalau mainan seperti ini berantakan, biar nanti nyaman lagi, itu kita harus apa yang kamu lakukan? Harus dirapikan Bu Guru. Oh harus dirapikan. Kira-kira kamu akan melakukan kapan? Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi anaknya itu ini kayak dia itu melihat dirinya sendiri begitu ya. Nah inilah posisi manajer ini yang diharapkan. Nek ora bisa manajer Bu Ibu paling tidak ini pemantau ya, pemantau. Ini kelihatannya kita sudah ini nih ya. Alhamdulillah di PAUD saya, guru-guru saya itu luar biasa. Nih ya, pemantau manajer itu saya sering melihat secara langsung ya. Kalau penghukum tidak ya, tidak pernah melihat saya, luar biasa ya. Kalau pembuat rasa bersalah cok metu. Orang melas itu mendung, misalnya cok krungu. Nah ini pemantau teman manajer itu sudah mewarnai ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti dengan materi ini kita termotivasi untuk mencoba posisi manajer. Tetapi untuk posisi manajer kita harus tahu. Kita simak dulu video ini ya, sambil Bapak Ibu istirahat menunggu jam ya. Kita Suaranya kok nggak kedengaran ya Pak? Suaranya nggak kedengaran, sebentar. Oh iya Bu, sebentar Bu. Saya ini caranya begini Bu ya. Sebentar. Nah, kemudian saya ke tab. Pada video kali ini, kita akan dengar suaranya, membahas Bu? tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Nah, ini contoh posisi kontrol Bu. Dengan nanti bisa melihat bercermin untuk diri kita. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba?
Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini Bu, ya bahayanya ya. Jadi kalau menghukum, anak itu biasanya melakukan yang disuruh, tapi dibalik itu dia membenci guru tersebut, bahkan tidak menyukai kalau misalnya dihukum karena pelajaran ini, maka dia tidak suka dengan pelajaran itu. Begitu ya. Coba sekarang membuat posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang salah, dan ia akan Itu ya, Bu ya. Jadi kalau posisi tadi membuat merasa bersalah itu, siswanya itu bisa rendah diri, Bu. Nanti dia kalau terus seperti itu kan ya, jadi pemalu, jadi ya seperti parenting yang biasa kita dengar itu, kalau anak sering disalahkan, sering dibuat perasaan yang bersalah. Nah, ini sekarang berikutnya posisi menjadi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kita lanjut ke posisi pemantau. Nah ini. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Sekarang kita ke posisi manajer. Nah, Selamat ini pagi, ya. Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Kak dan Ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, itu Bapak Ibu, Bunda-bunda semuanya. Jadi kalau di manajer itu anak itu diajak untuk melihat dirinya sendiri, ada keyakinan apa di dalamnya, apa solusinya, seperti itu. Saya akan kembali lagi ke slide berikutnya ya. Saya akan stop share screen dulu. Maaf. Terlihat PPT saya, Bu, PowerPoint-nya terlihat? Belum ya? Belum terlihat ya? Belum, Pak, belum. Fotonya ada, Pak. Sebentar, Bu, maaf, Bu. Terlihat, Bu? Terlihat. Ya, terlihat. Oke. Yes. Sedikit lagi ya, Bu, tenang, Bu. Kita ke slide berikutnya. Itu tadi ya, gambaran dari 5 posisi kontrol apa yang mungkin saya sebagai
pendidik PAUD itu kelihatannya posisi teman itu juga kita harus ini ya, mengkombinasikan ya. Itu posisi teman itu juga penting juga, biar anak itu nyaman seperti itu. Tapi kita gali agar anak itu tadi ya, ada alternatif perilaku apa yang mau dia lakukan gitu ya. Tadi saya terdengar suara kelenting, tapi siapa ya Bu ya? Ada yang mau bertanya Bu? Ini silakan Bu. Gimana Bu? Iya, terima kasih Pak. Untuk saya ingin berikan kepada saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya tentang ini Pak, yang posisi kita sebagai teman ya Pak ya. Yeah. Tadi dalam penjelasan atau dalam video yang ditayangkan itu, kalau kita memposisikan sebagai teman itu berarti kan ada ketergantungan seperti itu ya Pak ya. Anak-anak akan tergantung kepada kita. Intinya kita yang memposisikan diri sebagai teman itu berarti anak itu akan baik saja kepada kita atau guru itu tersebut ya Pak, guru satu tersebut ya. Kepada guru yang lain mungkin tidak akan seperti itu. Itu kan Pak ya? Iya. Tapi yang ingin saya tanyakan ketika saya berdiskusi dulu bersama teman-teman dari guru SMP, ada yang ketika saya bertanya memposisikan diri sebagai teman itu kok kepada anak-anak itu kok beliau merasa khawatir. Khawatir intinya seperti ini Pak, kalau kita sama anak-anak itu memposisikan diri sebagai teman, katanya nanti anak-anak itu tidak akan menghormati kita lagi Pak. Seperti itu kalau kita posisinya sebagai teman. Mereka cenderungnya itu komunikasinya itu komunikasi seperti anak gaul, seperti itu, ndak menghormati kita lagi. Apa sebenarnya yang terjadi Pak? Apakah itu memang seperti itu atau apa menurut Bapak? Saya kok kurang kenapa ada sampai pernyataannya seperti itu Pak? Oke, terima kasih Bu Yuni ya pertanyaannya ya. Jadi posisi teman itu merasa khawatir ya karena murid tidak menghormati seperti itu ya. Jadi buat kita semuanya nih sebagai guru, 5 posisi tadi, kita kalau posisi kita sebagai guru itu kita paling tidak di 2 ya, jangan sampai di bawah pemantau. Kita itu di posisi pemantau, kalau bisa manajer seperti itu ya. Itu di bawah idealnya pemantau manajer itu ya Pak ya. Ya idealnya manajer. Kalau tidak itu pemantau. Ya, itu 2 aja pegangan kita kalau kita sebagai guru. Begitu ya. Jadi penghukum, kemudian membuat murid bersalah, kemudian menjadi yang 2 itu identitas gagal. Kalau yang teman itu memang identitasnya positif, cuman tadi ketergantungan tadi, dan itu memang betul akhirnya tidak menghormati dan sebagainya seperti itu kalau diterapkan di anak-anak sesudah SD ya. Begitu. Nah, jadi posisi kita itu kalau guru itu kita posisinya itu paling tidak pemantau begitu. Jadi memang ada konsekuensi kalau seandainya ada kesalahan itu kita sudah mengenalkan konsekuensinya dulu seperti itu. Begitu Bu Yuni ya. Oke, terima kasih Bu Yuni, pertanyaannya sangat menginspirasi. Terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama Bu. Baik, kita lanjutkan lagi. Karena ini tadi jenengan sudah menyimak video, saya yakin sudah mengerti ya, sudah paham ya. Nah, sekarang kita cek pemahaman kita ya setelah melihat video. Nih, kalau seandainya guru itu mengucapkan kalimatnya seperti ini, kira-kira dia di posisi apa memposisikan kontrolnya itu? Yang pertama nih, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa, Bu?
saya kecewa sekali dengan kamu. Sudah berulang kali saya beritahu. Kamu ingin saya jantungan. Nah, itu apa, Bu? Membuat Posisinya apa rasa berarti? bersalah. Membuat rasa bersalah ya, Bu ya. Itu biasanya itu kan diucapkan kita kalau dengan suami kita ya, Bu. Yang kedua nih, makanya suaminya menyimpulkan, wis salah terus, ya, ibu yang bener. Oke. Yang Pengalaman kedua, kita. kamu tidak pernah benar melakukannya. Sudah kamu ke depan, apa Bu? Ibu? Penghukum, Bapak. Yang menghukum, Bu. Menghukum. Yang ketiga nih, ayolah, kamu pasti bisa lakukan dengan baik demi ibu ya, biar ibu tidak dimarahi kepala sekolah. Bisa kan? Nah, itu apa Bu ini, Bu? Pemantau. Bukan. Bukan apa Bu? Bu Ita apa Bu Ita? Apa ya tadi? Ayolah, bikin bangga ibu. Nadanya apa Bu? Sebagai apa? Teman ya. Oke, yang keempat nih. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Wah, berarti kalau barisnya rapi dapat stiker bintang. Apa Bu? Tebak aja Bu. Apa ya? Siapa tahu dapat motor. Apa Bu? Apa kamu mau dapat stiker bintang atau mungkin kalau kalimatnya saya ganti yang baris rapi dapat bintang, itu sudah diberitahu dulu anak-anaknya kalau baris rapi nanti ada dapat bintang 2. Itu apa itu? Jadi kalau ada anak tidak rapi dia langsung tidak rapi berarti tidak dapat bintang. Berarti posisinya oke, belum, masih bingung, enggak apa-apa, nanti kita lihat lagi ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan? Memberi kesempatan anak untuk solusi apa Bu itu Bu? Manajer. Manajer. Oke, amin. Semoga terkabul ya Bu Is ya. Begitu ya. Coba kita simak jawabannya. Oke. Nah, ternyata sama Bu dengan jawaban kita. Mudah-mudahan kita bisa ini ya, bisa lebih memahami bagaimana posisi kita. Nah ini Bu ada praktek restitusi. Nah, ini kasus pertama nih ada namanya Hafiz, dia pada saat itu merobohkan pagar. Nah, di videonya belum tak sematkan di sini. Yang kedua, nah ini ya, Wise itu nggak sengaja menyentuh mata temannya ya, kecolok. Nah, ini juga tadi sudah tak praktekkan seketika restitusinya. Oke. Nah, ini Bu, hukuman penghargaan ini yang tadi ya. Nah, ini ketika anak melakukan kita ya, mengharapkan anak melakukan dengan memberikan hukuman atau dengan penghargaan ya, ini menuju identitas gagal ya. Menuju identitas gagal. Ya kalau di PAUD dikurangi Bu, dikurangi ya. Saya dulu tahunya juga, oh anak PAUD itu ya dia tahu baik buruk itu dari orang-orang di sekitarnya. Kalau dia dapat jempol, oh berarti dia baik. Gitu. Tetapi kita yang penting mengetahui, oh ternyata nek bisa ya, tidak dengan hukuman ataupun penghargaan. Gitu. Memunculkan dari dalam dirinya, menanamkan nilai keyakinannya. Nah ini yang identitas sukses itu, nah konsekuensi tadi ya, konsekuensi itu diberitahu lebih dulu ya. Kalau kamu melakukan ini, kamu dapat ini. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu akan begini. Nah itu ya konsekuensi. Nah ini masih bisa dipakai ini konsekuensinya. Kalau bisa ini nih restitusi ya, restitusi. Jadi anak itu ditanamkan untuk
Kalau kita pakai anak melakukan suatu perilaku karena restitusi, berarti dia tidak ada kita pun, ya, kita jauh dari dia pun dia akan melakukan itu. Ya. Kalau dia memakai masker karena dia sudah tahu debunya banyak, tidak sehat, nah itu dia di rumah pun kalau ada debu dan sebagainya dia pakai masker, ya, begitu. Karena dengan restitusi dia sudah ditanamkan nilai keyakinannya seperti itu. Makanya ada istilah itu guru yang baik itu yang apa? Guru yang baik itu guru yang bisa mengilhami, ya. Bukan guru yang pintar menasihati, bukan guru yang pintar mengarahkan, enggak, tapi guru yang bisa mengilhami. Jadi mengilhami itu walaupun murid itu tidak ada gurunya, tapi dia bisa teringat, ya, bisa teringat bagaimana dibangun pikirannya, dia akhirnya dengan nilai kebajikan dia bertindak begitu, teringat guru dia jauh dari gurunya tapi teringat gurunya itu selalu menanamkan kebajikan seperti itu, jadi mengilhami. Nah itulah level tertinggi guru, ya, bisa mengilhami murid-muridnya. Caranya gimana? Di antaranya itu ini dengan restitusi gitu, ya. Oke Bapak Ibu, ini perbedaannya, ya. Ini hukuman, konsekuensi, restitusi. Misalnya nih ada murid memberantakan mainan. Nah, kalau hukuman begini, kamu nggak usah bermain di sini lagi, mainnya di sana aja. Nah, gurunya marah, muridnya jadi takut. Kalau konsekuensi begini, wah mainannya jadi berantakan. Bagaimana kalau mainan berantakan? Tanggung jawabnya dirapikan Bu Guru. Anak sudah tahu karena sudah diberitahu, ya. Kalau memberantakan mainan berarti harus dibereskan. Nah itu guru tegas dan siswa menghormati peraturan, tapi itu posisinya formal, ya, konsekuensi itu masih bisa digunakan. Nah yang bagus lagi yang ini nih, restitusi, ya. Jadi misalnya gurunya kalau ada muridnya yang memberantakan mainannya jadi begini, jadi seperti apa nih? Berantakan Bu Guru. Kalau mainannya berantakan apa yang terjadi? Misalnya, bahaya Bu Guru, tidak aman Bu Guru. Bagaimana biar aman? Dibereskan Bu Guru. Nah, sebagainya. Anak jadi itu sendiri, ya. Pikirannya itu nyetiri dewe, ya. Kontrol dirinya itu dibangun gitu. Seperti itu, ya. Guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain begitu. Jadi kalau seandainya tidak ada guru, kalau sudah terbangun pikirannya seperti itu, nanti anak itu akan melakukan bagaimana terbaiknya. Jadi terlihat di sini ini negatif, ya, konsekuensi netral. Nah, kalau ini positif restitusi ini. Begitu. Nah, ini sebagai terakhir kenang-kenangan dari saya, ya. Bagaimana sih Pak dialog segitiga restitusi itu? Nah, ini ternyata sederhana Bapak Ibu, ya. Jadi di sini ada 3 garis, 3 dialog. Dialog yang pertama itu di situ ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian ada menanyakan keyakinannya. Nah itu dari posisi dari manapun bisa, karena dari sebelum ada segitiga restitusi pun jenengan bisa berdialog dengan anak, ini menguatkan, ya, oh ternyata dengan dialog restitusi itu ternyata dialognya seperti itu biasa kita lakukan begitu, ya. Kalau misalnya ada anak yang tadi memberantakan mainan misalnya, jenengan berarti bisa dari mana aja, ya. Misalnya kita mulai dari validasi tindakan yang salah. Misalnya namanya Uwais, apa benar tadi memberantakan mainan? Iya Bu Guru. Apa maksud kamu memberantakan mainan? Saya mau membangun menara Bu Guru, saya mencari satu alat sebelum ketemu. Oh, kalau mencari satu alat saya juga begitu, kadang memberantakan mainan. Nah itu, ya, menstabilkan identitas. Kemudian kita menanyakan keyakinannya, misalnya, tapi kalau lingkungan biar nyaman dan sebagainya,
benda-benda yang di sini itu harus bagaimana, harus rapih Bu Guru. Nah kalau ini seperti apa dan sebagainya ya. Nanti dia intinya itu menemukan sendiri itu ya. Kita menuntunnya dengan pertanyaan dialog-dialog. Nah nanti dia itu dituntun, dia menemukan sendiri biar rapih dan dia akan melakukan apa biar rapih itu, begitu. Nah bunda-bunda, akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator Bu Ita. Monggo Bu Ita, terima kasih teman-teman yang sudah ikut pengimbasan modul 1.4 ini. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator Bu Ita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materi hari ini untuk pengimbasan modul 1.4. Dan saya sebagai moderator minta maaf sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isma menutup acara, pembawa acara. Terima kasih atas ilmunya ya Pak Saib. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi untuk sekolahan kita tercinta. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita foto dulu Bu. Sarangionya mana? Sarangio. Oke, senyumnya mana senyumnya? Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Bu. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih.